البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada akhir-akhir daripada surat Al-Anfal juz yang ke-10, yaitu ayat yang ke-73. Kita baca barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Perhatikan barakallahu fikum. Dan orang-orang kafir, maka sebagian mereka adalah pelindung terhadap sebagian yang lainnya. Jika kalian wahai seorang mukmin atau wahai mukminin muslimin tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, niscaya akan terjadi fitnah, kerusakan, kekacauan di muka bumi, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Maksudnya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di sini adalah bersatu dan menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin, antara orang-orang muhajirun dan orang-orang ansar, agar kekuatan tersusun, tidak lemah di hadapan orang-orang kufar. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah, disimak bagian bawah itu tafsirannya. Walladzina kafaru ba'duhum nusara'u ba'd. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka adalah penolong-penolong terhadap sebagian yang lainnya. Wa illam takunu ayyuhal mu'minun, jika kalian wahai orang-orang mukminin tidak saling nusara, membantu atau menolong ba'd sebagian yang lainnya, takun fil ardi fitnatan, takun fil ardi fitnatun, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi, kekacauan, keributan. Lil mu'minin, terhadap kaum mukminin atau kepada kaum mukminin, andinillah, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersatu, tidak menjaga persaudaraan antara muhajirun dan orang-orang ansar, akan terjadi kekacauan. Wa fasadun 'aridun bisaddi an sabilillah wa taqwiyatu da'aimil kufr. Dan juga akan terjadi kerusakan yang meluas dengan apa? Terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat pondasi-pondasi kekufuran, memperkuat kekuatan orang-orang kufar. Itu kalau tidak ada persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin, jika tidak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ayat yang berikutnya barakallahu fikum. Dan orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang mereka memberikan tempat tinggal, berarti orang-orang ansar memberikan tempat tinggal bagi orang-orang muhajirin. Wa nasaru, dan mereka orang-orang yang menolong, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, diperhatikan tafsirannya itu. Walladzina amanu billahi wa rasulih,
dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa taraku diyarahum, dan mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan kampung-kampung mereka, qasidina daral Islam, dalam rangka atau dalam keadaan mereka menuju kepada negeri Islam. Au baladan, atau menuju ke negeri yatamakkanuna fihi min ibadati rabbihim, yang memungkinkan bagi mereka untuk mengibadahi Rabb mereka. Wajahadu, dan mereka berjihad li'i'la'i kalimatillah. Lihat ini, berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang berjihad bukan karena ingin mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, bukan pula agar dibilang pemberani, bukan pula agar barakallahu fiik, untuk berbangga-bangga, bukan, tapi untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana atau siapa yang orang ketika berjihad itu dikatakan jihad di jalan Allah?" Karena waktu itu disebutkan ada yang berjihad karena biar dibilang pemberani atau yang semisalnya. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man jahada fi sabilillah litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Aw man jahada litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, itu kalimat la ilaha illallah, maka dialah yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang. Karena ketika berjihad iman nasr wa iman syahadah, iman pertolongan yang akan dia dapatkan sehingga akan mendapatkan ghanimah yang semisalnya, atau syahadah, mati syahid. Nah, kita lihat di sini masih sambungan daripada ucapan al-mufassirun, walladzina nasaru ikhwanahum al-muhajirin, dan orang-orang yang mereka menolong saudara mereka dari kalangan muhajirin, hijrah dari Makkah ke Madinah, itu namanya orang-orangnya muhajirun. Sedangkan penduduk Madinah yang menyambut orang-orang hijrah namanya al-ansar. Kalau tanya mana yang afdal, orang-orang muhajirin atau orang ansar, yang afdal yang mana? Muhajirun. Kenapa? Tak pernah kita lewati itu. Limada al-muhajirun afdal minal ansar? Kenapa orang muhajirin dikatakan lebih afdal daripada orang ansar? Tak pernah kan? Ayo, Muhammad Ridho ingat? Kenapa? Kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang ansar? Menolong dan sudah benar dikit lagi. Menolong Rasulullah SAW dan berhijrah. Paham ya? Jadi ingat-ingat, li'annahum jama'u bainal hijrah wa nusrah. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah, itulah keutamaannya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an pun juga apa? Didahulukan, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan apa ayatnya, San? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dulu baru ansar. Karena orang muhajirun mereka hijrah plus menolong. Sedangkan orang ansar mereka penduduk asli Madinah, menyambut kehadiran orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, disebutkan sini, perhatikan, walladzina nasaru ikhwanahum al-muhajirin, dan mereka-mereka yang menolong saudara mereka dari kalangan muhajirin, wa awauhum, dan memberikan tempat tinggal mereka, wa wasauhum bil mal, dan juga membantu mereka dengan harta, wa ta'yid, dan dukungan. Ulaika humul mu'minuna as-sadiqina haqqan. Mereka-mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar-benar jujur imannya. Lahum maghfiratun lidzunubihim, maka mereka mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka, wa rizqun karim wasi' fi jannatin na'im, dan rezeki yang mulia serta luas di surga yang penuh dan kenikmatan. Jadi orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kenapa alasannya tadi? Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Karena mereka menggabungkan antara hijrah dan
nusrah berhijrah bersama Rasulullah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim." Artinya, dan orang-orang yang beriman setelahnya, maksudnya setelah orang muhajirin, orang ansar, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka mereka itu juga termasuk bagian dari kalian. Maksudnya saudara, walaupun bukan saudara kandung gitu loh ya, karena nanti kaitannya masalah bagian warisan, itu saudara yang mendapatkan saudara kandung, saudara kerabat, saudara se-Islam seiman, secara global nggak dapat. Paham ya? Tapi kalau ada kekerabatan, ada qorobah atau nasab, dapat. Kita lihat, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan atau memiliki hubungan silaturahim, sebagian mereka itu lebih pantas, lebih berhak terhadap sebagian yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Maksudnya nanti hak di sini adalah hak apa? Mendapatkan warisan atau yang semisalnya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang mengetahui terhadap segala sesuatu. Karena warisan itu dibagikan setelah apa? Pemilik warisan tersebut meninggal. Kalau dibagikan hartanya sebelum meninggal namanya hibah, pemberian. Itu dibagi rata pun nggak masalah. Dibagi rata nggak masalah antara anak laki-laki, anak perempuan, pembagiannya sama. Intinya ridho. Intinya mereka dikumpulkan saling ridho dan pembagian tersebut sah. Hibah namanya. Tapi kalau dibagikan harta tersebut setelah pemilik warisan meninggal namanya at-tarikah atau barakallahu fi pembagian warisan. Itu harus sesuai dengan syariat. Kalau untuk apa? Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, sesuai pembagian syariat. Tapi kalau hibah dibagi rata boleh. Hibah. Paham ya? Makanya kalau ada orang mengatakan itu kebunnya siapa? Itu warisan orang tuanya. Lah orang tuanya masih hidup, bukan warisan berarti. Orang tua masih hidup bukan warisan, nanti pemberian namanya. Kalau warisan itu nanti masuknya tarikah, harta peninggalan. Sehingga orang yang memiliki warisan tersebut meninggal dunia baru dibagi warisannya. Paham? Tapi kalau dibagikan sebelum meninggal itu namanya apa? Hibah, pemberian. Dibagi rata boleh. Intinya saling ridho, saling setuju, saling sepakat di situ. Mafhum? Nah, makanya sebagian orang kadang-kala mereka berkumpul itu ya, bapak ibunya berkumpul ya kan, anak-anaknya dikumpulkan, kemudian mereka apa? Merembuk musyawarah tentang hartanya. Oh ya, untuk ini yang sawah ini untuk si fulan, sawah ini untuk si alan, sawah yang ini untuk si fulana. Nah, dibagikan semuanya sebelum orang tuanya meninggal. Namanya apa tadi namanya? Hibah, pemberian. Itu dibagi rata nggak masalah. Tapi kalau sudah harta peninggalan pemilik warisan tadi itu barakallahu fiik, maka dibagi sesuai dengan apa? Syariat. Nah, pembagian yang tetapkan dalam syariat. Keadilan bukan dinilai dengan pembagian yang sama, tapi keadilan dinilai dengan pembagian yang sesuai dengan syariat. Karena disebutkan dalam syariat itu hukum asalnya bagian laki-laki bagaimana? Lebih besar daripada bagian anak perempuan. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fiikum tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah walladzina amanu min ba'di haula'il muhajirin ansar, dan orang-orang yang beriman setelah mereka orang-orang muhajirin ansar, orang-orang yang beriman setelah orang-orang muhajirun dan orang-orang ansar, wahajaru, kemudian mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad ma'akum bersama kalian fi sabilillah, di jalan Allah, faulaika minkum, maka mereka itu juga termasuk bagian dari kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin, lahum malakum, mereka mendapatkan apa yang kalian dapatkan, wa alaihim ma'alaikum, dan mereka merasakan apa yang kalian rasakan, wa ulul qarabati ba'dhum aula ba'd, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan ya, itu sebagian mereka itu lebih pantas, lebih berhak terhadap sebagian yang lainnya. Di dalam apa? Fit tawarus fi hukmillah min 'amatil muslimin, dalam masalah mendapatkan warisan pada ketetapan atau hukum Allah Ta'ala untuk apa? Untuk seluruh kaum muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya yang memiliki kekerabatan itu lebih berhak mendapatkan apa? Warisan mereka. Orang lain nggak bisa, karena dulu zaman jahiliyah tidak. Zaman-zaman awal permulaan dulu zaman jahiliyah itu mereka saling nyebut. Misalkan
berteman dua orang, A sama B berteman, nanti ngomong, nanti kalau aku mati kamu yang ngambil warisan, harta warisannya. Kalau aku masih hidup, kamu yang akan mendapatkannya. Maksudnya dulu saling seperti itu, walaupun bukan kerabatnya. Walaupun bukan kerabatnya, bukan tidak memiliki garis keturunan. Itu dulu. Datang agama Islam diluruskan, sempurnakan. Yang dapat ya hanya yang memiliki kekerabatan dan juga barakallahu fi garis keturunan dari keluarganya. Nah, kita lihat sini. Kita lanjutkan. Qala al-fasirun asbahumullah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Taala itu mengetahui segala sesuatu. Ya'lam ma yuslih ibadah, mengetahui apa-apa yang ada maslahah atau kebaikan untuk hamba-hambanya. Min taurisi ba'dihim min ba'd, berupa apa? Nah, sebagian mereka mewariskan terhadap sebagian yang lainnya. Fil qarabah, lihat, fil qarabah di dalam kekerabatan, wan nasab dan garis keturunan. Dunat tawarus bil hilf. Bukan saling mewarisi dalam apa? Dalam hal ini dengan cara hilf, yaitu dengan cara berjanji atau bersumpah untuk saling mewarisi. Kalau bukan kerabatnya, bukan termasuk dari garis keturunannya, nggak dapat. Memang bersaudara seiman seislam memang, tapi untuk masalah warisan bukan semata-mata hanya saudara seislam seiman, tapi kekerabatan tadi itu, qarabah, paham? Dan nasab tadi, na'am. Wa ghair dzalik, dan selain itu mimma kana fi awal Islam, dari perkara-perkara yang dulu terjadi di awal permulaan Islam. Paham ya? Naam, di awal permulaan Islam dulu sebelum adanya apa? Barakallahu fiik, penjelasan seputar pembagian warisan atau yang semisalnya, dulu di antara mereka boleh saling mewariskan. Jadi si A sama si B berteman, bukan kerabat. Bukan berkerabat, bukan juga enggak ada garis keturunan, tapi saling mewariskan. Nanti kalau aku mati, kamu yang akan mendapatkan warisan hartaku. Seperti itu. Tapi itu ternyata setelah datang syariat Islam, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah, semuanya diletakkan di tempatnya dan dengan kadar masing-masing sesuai dengan ketetapan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.